Faiha. Misalnya Kang Paiha kuliah, Kang siapa? Kang Paiha, Teh Paiha di kuliah di ikut kuliah dengan saya di sini ya. Nah, tetapi saya izin ke toilet dulu. Silakan, jangan lupa disiram ya. Misalnya tadi berulang-ulang tadi. Teh Paiha ya? Teh Paiha. Teh siapa tadi? Teh Miftahul ya. Ikut kuliah dengan saya, tapi ternyata eh, pada saat akhir perkuliahan ketika input nilai nama Miftahul Khaira itu tidak ada dalam daftar saya, tidak ada di dalam daftar nama yang ngontrak ke saya gitu ya. Padahal Teh Miftahul itu tiap jadwal perkuliahan ikut, bahkan aktif sampai nilainya sebetulnya sudah A gitu ya. Tapi karena namanya tidak ada dalam daftar saya, maka itu saya tidak bisa input nilainya. Ternyata pada saat ditelusuri, Teh Miftahul Khaira ini mengontraknya Ahmad yang lain, bukan Ahmad Fuadi gitu ya. Nah, ini jadi persoalan gitu ya nantinya pada saat penginputan nilai gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu Kang Ade dan teman-teman yang lainnya untuk diperhatikan apa namanya tuh nama dosen yang ada di KRS-nya masing-masing ketika sudah sesuai maka itu aman ya. Aman dalam artian tidak ada akan masalah sampai akhir gitu ya. Nah, itu yang perlu saya kira perlu juga diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Berikutnya apa ya? Tadi nama sudah, kemudian tinggal ya, tinggal saya di Cianjuang. Ada orang Cianjuang di sini. Kang Dito dari mana Cianjuang? Serijadi. Oh, Sarijadi. Oh, dekat ya ke Cianjuang lumayan. Oke. Kemudian apa ya? Riwayat riwayat pendidikan. S1 saya di UPI, teman-teman semuanya. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S2 juga di UPI. S3 masih dalam apa ya? masih dalam proses lah ya, keinginan. Nah, apalagi? Selain di sini sebetulnya memang tetapnya di UPI ya, dosen tetapnya di UPI, tapi kemudian juga konser di tempat lain gitu ya. Di mana ya? Di UIN, kemudian di USB gitu ya. Nah, 3 tempat ini yang sering saya kunjungi, yang sering saya bergabung di 3 tempat tersebut, tapi tetapnya di sini di UPI. Itu barangkali perkenalan dari saya. Ada yang perlu mungkin ada pertanyaan yang sekiranya bisa lebih dekat, apa yang perlu teman-teman ketahui lagi? Cukup, Teh Nurul? Tidak ada yang mau tanyakan? Cukup ya? Oke. Kalau dirasa cukup, mari sekarang kemudian teman-teman apa ya, bergantian untuk berkenalan. Tetapi mungkin saya akan secara random, tidak semuanya, karena waktu juga yang kemudian tidak akan mencukupi kalau semuanya untuk berkenalan. Kita secara random caranya mungkin karena hari ini hari Jumat, kita mulai dari huruf J. Nah, Kang Jeb Sakib Akbar. Oke, boleh Kang Jeb untuk mulai perkenalan. Selamat Silakan Kang. pagi Pak. Lagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jif Syafiq Akbar, biasa dipanggil Syafiq. Dari asal kota Bandung. Kota Bandung. Ini ngomong-ngomong GF itu artinya apa ya? Jif Jif tuh ya, kayaknya anak GF. kelima, jadi disebutnya Jif apa? Alif Bata Sa Jim, jadi Jif gitu. Oh iya iya oke oke. Oke. Menarik juga ini ya. Iya. Nah, ininya sekolahnya di mana Kang? Dulu SMK Medika. SMA Medika. SMK ya, Iya, SMK. betul. Oke. Rata-rata memang biasanya teknologi pendidikan dari SMK ya. Oke. Iya. Walaupun ada yang dari SMA juga dan Alia. Ya, terima kasih sudah hadir Kang Jiap ya. Selamat bergabung di mata kuliah ini. Oke, kemudian Jumat. Dari U ya. Dari U. Siapa yang namanya dari U? Adakah di sini?
yang dari kita cek dulu. Dari U ternyata tidak ada. Kita dari M, Jumat dari M. Oh banyak dari M itu. Ini sepertinya Kang Surya, M Surya Hamam. Ini sudah siap untuk berkenalan. Silakan Kang. Halo Muhammad Pak, Surya. selamat pagi. Halo, selamat Perkenalkan, pagi. nama saya Muhammad Surya Hamam, asal dari Demak, Jawa Tengah. Dari mana, Kang? Mas. Demak, Jawa Tengah. Oke, putus-putus ya. Jawa Tengah. Oke, dari Jawa Tengah. Berarti Mas ini ya, Mas Surya. Nah, di perkuliahan ini. Nah, selamat bergabung. Kemudian Jumat. Nah, dari A ya, dari A juga banyak ini, aduh, banyak ini jadi bingung pilihannya. Mungkin Kang Ade dari tadi sepertinya sudah siap, sudah untuk berkenan. Silakan Kang Ade. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ade Cahyono, asal dari Cirebon. Cirebon, Wong juga berarti ya, bukan orang. Ya, kalau Wong, Cirebon ya Wong ya kan. Nah, oke. Iya Pak. Cirebon ininya kuliahnya, sekolahnya di mana ini? Dulunya di Mandua Cirebon Pak. Mandua Cirebon. Yang dekat Gerage di mana itu ya? Yang Mandua itu. Kalau Mandua Cirebon mah yang di sini Pak, yang di Babakan Ciwaringin, yang dekat Oh dengan iya. Iya. Babakan Cirebon. Yang satunya kan di itu ya, di apa namanya tuh, masih di aduh daerah Pleret. Pleret ya kan satunya. Sering ke Gerage? Jarang. Oh jarang. Oke. Iya. Ya, terima kasih Mas Ade ya Pak. sudah bergabung di perkuliahan kali ini. Berikutnya Jumat dari T Tegar. Aduh, Kang Tegar ini. Silakan Kang Tegar. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Tegar Tasowijay, asal dari Tangerang. Tangerang, oke. SMA-nya di mana dulu? SMA 7 Kabupaten Tangerang. Oh, SMA 7 Kabupaten Tangerang. Oke, Kang Tegar, terima kasih sudah bergabung. Selamat datang di mata kuliah ini. Terakhir satu lagi ini Kang Flynn Hernando. Ini dari mana nih? Assalamualaikum, izin perkenalkan. Waalaikumsalam. Nama saya Flynn Hernando Semberi, asal dari Waropen, Papua. Wah, luar biasa. Ini jauh sekali dari Papua. Terima kasih sudah hadir ya, Kang ya. Selamat bergabung di mata kuliah ini. Baik, teman-teman semuanya, saya kira perkenalannya mudah-mudahan bisa mewakili ya. Walaupun hanya sedikit ya. Walaupun ini sepertinya tadi siapa Teh Dita juga mau berkenalan, tapi mungkin nanti di lain kesempatan Teh Dita untuk berkenalannya. Tapi saya kira dari muka-muka yang hadir hari ini sangat ceria, sangat bersemangat, sehingga saya pun ini semangat sekali di pagi hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Baik, berikutnya teman-teman, izinkan saya share screen untuk kemudian menyampaikan apa saja yang akan kita lakukan selama satu semester ini. Mohon konfirmasi Kang Tegar, sudah terlihat screen-nya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman semuanya, bahwa ini merupakan yang dinamakan dengan rencana pembelajaran semester RPS ya. RPS ini wajib oleh dosen untuk kemudian disusun atau membuat RPS ini. Untuk apa sebetulnya tujuan membuat ini adalah sebagai panduan. Panduan bagi siapa? Panduan bagi kita bersama, bagi dosen maupun bagi teman-teman sebagai mahasiswa saat ini. Oleh karena itu, karena ini sebagai panduan, maka teman-teman wajib memiliki RPS ini. Nanti mungkin di akhir, nanti saya akan sharekan file RPS ini untuk secara pribadi masing-masing harus memiliki ini ya. Oke, berikutnya teman-teman, RPS ini nanti kalau ditanya berarti kan ini RPS apa? Nah, maka ini RPS mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Nah, sehingga di sini ada identitasnya ya, bahwa
mata kuliah bahasa Indonesia ini, RPS-nya inilah yang kemudian yang sudah teman-teman lihat di layar teman-teman semuanya. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib, ya, mata kuliah wajib yang diberikan karena ini tertuang di dalam undang-undang yang mana setiap atau semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta wajib diberikan yang namanya mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Ini kalau di UPI namanya pendidikan bahasa Indonesia ya, karena pernah pendidikan. Tapi di tempat lain namanya adalah bahasa Indonesia. Yang jelas pada intinya, teman-teman perlu sebagai informasi bahwa mata kuliah ini dulu mata kuliah dasar umum namanya, kemudian berganti menjadi mata kuliah wajib umum ya, MKWU. Dan sekarang berganti lagi menjadi mata kuliah MKWK, mata kuliah wajib kurikulum gitu ya. Nah, teman-teman tidak bisa melaksanakan sidang, tidak bisa melaksanakan sarjana, tidak bisa menjadi sarjana apabila tidak melewati mata kuliah ini dulu. Jadi ini harus diberikan dulu, baru kemudian bisa menjadi sarjana. Kemudian setiap universitas memiliki kode untuk mata kuliahnya itu sendiri. Nah, sedangkan di UPI, kode untuk mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia ini adalah KU 106. Nah, KU itu kuliah umum, nomornya 106. Gitu. Adapun program studinya, teman-teman, ini untuk semua program studi. Ya. Program studi apapun, termasuk tekpen, teknik, sipil, olahraga maupun kedokteran maupun ekonomi yang lainnya, semua jurusan wajib mendapatkan mata kuliah ini. Nah, semesternya ini ada di semester ganjil, ada juga di semester genap. Ini tergantung kebijakan dari kampus itu sendiri. Ini terdapat 2 SKS. Kalau dikonversi ke waktu sekitar 100 menit. Dosennya alhamdulillah saya sendiri. Ini singkatnya identitas dari RPS ini ya. Berikutnya, teman-teman, setiap mata kuliah pasti memiliki capaian pembelajaran. Apa saja sebetulnya yang ingin dicapai dalam mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia ini? Saya akan menyebutkan poinnya saja, rincinya nanti teman-teman silakan baca secara langsung. Karena ini nanti kan teman-teman harus miliki ini. Capaian apa yang perlu dicapai? Yang pertama, sikap. Yang kedua, keterampilan umum. Yang ketiga, keterampilan khusus. Yang keempat, pengetahuan. 4 poin inilah yang kemudian mesti teman-teman capai dalam perkuliahan ini, gitu ya. Itu untuk capaiannya. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang mengembangkan kepribadian teman-teman semuanya dan juga menekankan kepada apa? Kepada kemampuan teman-teman untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, nanti di dalamnya kita akan bahas seperti apa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Adapun tujuan dari mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dasar kepada teman-teman semuanya tentang apa? Tentang keterampilan berkomunikasi, menulis, ya, dan juga berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini lagi-lagi yang baik dan benar. Ini seperti apa sebetulnya? Apakah teman-teman semuanya dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam berbahasa itu sudah baik atau sudah benarkah? Nah, nanti kita ketahui mungkin di setiap pertemuannya. Ya. Berikutnya teman-teman semuanya. Lihat di sini ada kolom-kolom yang dimana di sini menjelaskan setiap pertemuan yang akan kita bahas. Lalu juga ada bentuk pembelajarannya, indikator dan rujukannya. Ini sudah sangat lengkap di sini sebetulnya.
Mari kita lihat minggu ke-1. Artinya ini merupakan pertemuan pertama yang dimana di sini bahan kajian yang perlu kita bahas di pertemuan pertama itu adalah materi perkuliahan, teknik perkuliahan, tugas, dan juga cara penilaian. Nah, inilah yang mesti dibahas pada pertemuan sekarang. Walaupun sebetulnya lagi-lagi tadi saya sampaikan ini harusnya pertemuan kedua. Nah, materi perkuliahan, teman-teman bisa melihat di kolom yang ketiga, ya. Kolom yang ketiga ini merupakan kajian di setiap pertemuannya atau materi-materi yang nantinya di setiap pertemuan kita bahas. Lihat, minggu ke-1 tadi. Di kolom yang ketiga, minggu kedua kita lihat di kolom yang ketiga bahwa kajian yang mesti dibahas di minggu kedua mengenai hakikat bahasa, pentingnya bahasa, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Itu di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga ya kita lihat lagi di kolom ketiga dan seterusnya. Sebagai contoh saja demikian ya. Berikutnya teman-teman, untuk teknik perkuliahan. Teknik perkuliahan yang sudah disusun 4+10 ya. 4 pertemuan di awal itu nanti bagian saya menyampaikan materi ya. 10 pertemuan berikutnya nanti bagian teman-teman untuk menyampaikan materi atau bahan kajian di pertemuan dari mulai pertemuan 5 sampai pertemuan ke-15. Bagaimana caranya teman-teman menyampaikan itu? Tentu itu tidak secara individu, tetapi secara berkelompok. Sebentar ya, ada iklan dulu. Kang ya, sebentar ya. Baik, terima kasih sudah menunggu. Iklannya sudah lewat barusan. Ya. Di televisi ada iklan, di Zoom juga kadang-kadang suka ada iklan. Mohon maaf atas lama menunggunya ini. Kita lanjut, Kang Ade ya. Tadi sampai teknik perkuliahan, bahwa teknik perkuliahannya tadi sudah disampaikan bahwa 4+10. 4 pertemuan bagian saya, 10 pertemuan berikutnya bagian teman-teman untuk menyampaikan materi. Nah, tentu ini tidak secara pribadi, tetapi nanti mungkin ini nanti akan secara berkelompok. Oleh karena itu, nanti Kang Ade dan teman-teman semuanya silakan untuk kemudian membuat kelompok sebanyak 10 kelompok. Ya, ada 10 kelompok. Ya, mungkin nanti dipimpin oleh siapa saja, atau oleh KM-nya atau PJ-nya di mata kuliah ini. Harus ada 10 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok memiliki bahasan yang berbeda. Artinya tadi karena 4+10, berarti bagian saya 4 pertemuan sampai pertemuan keempat. Ini bahasan saya sampai ragam bahasa. Sedangkan nanti kelompok 1, 2, 3, sampai 10 itu mulai dari kelompok pertama itu di pertemuan kelima yaitu tentang pilihan kata atau diksi. Ya. Gitu ya. Itu untuk kelompok pertama. Kelompok kedua apa? Kelompok kedua nanti berjenjang nanti di pertemuan ke-6 bagian EBI. Kelompok ketiga apa? Nanti di pertemuan ke-7 dan selanjutnya. Begitu. Kang Surya, paham nggak maksudnya? Oke, siap, aman ya.
Nah, itu di setiap pertemuannya berbeda, maksudnya topik yang dibahas oleh kelompok itu masing-masing berbeda. Intinya sekali lagi, mulai dari kelompok 1 itu di pertemuan ke-5, pertemuan ke-6 itu bagian kelompok 2 dan seterusnya, ya. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh kelompok? Tentu saja karena topik yang diberikannya sudah dibagi-bagi, ya, topik kajiannya itu berbeda-beda dan sudah dibagi berdasarkan urutannya, maka nanti setiap kelompok itu harus menyusun makalah yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan ini, ya. Kelompok 1 karena sudah ditentukan topiknya mengenai diksi, maka nanti kelompok 1 menyusun makalah berkaitan dengan diksi atau pilihan kata, ya. Nah, karena tidak hanya dilihat kemampuan dari menulisnya, tapi kemampuan dalam berkomunikasinya, ya tentu saja ini mesti dipresentasikan. Nah, oleh karena itu, karena ini harus dipresentasikan, maka perlu sebagai media bantunya, yaitu biasanya menggunakan PowerPoint. Silakan buat PowerPoint-nya juga. Tidak harus PowerPoint, bisa pakai Prezi, bisa pakai yang lainnya, ya gitu ya. Sekarang kan banyak aplikasi yang memudahkan teman-teman dalam menjelaskan itu, gitu ya. Nah, intinya sesuai kesepakatan kelompok saja. Kapan itu ditampilkan, kapan itu dipresentasikan sesuai urutannya, ya, sesuai urutannya. Artinya di minggu ke-5 itu bagian kelompok 1 untuk mempresentasikannya, yaitu mengenai diksi tadi ininya. Nah, kelompok 2 kapan? Di minggu depannya, di pertemuan ke-6. Kelompok 3 kapan? Di pertemuan ke-7 dan seterusnya. Nah, demikian juga dalam pengumpulannya itu secara berurutan. Dalam pengumpulan makalah dan PowerPoint-nya itu secara berurutan, artinya ketika kelompok itu tampil untuk presentasi, maka di sana juga waktunya kelompok itu untuk mengumpulkan makalah dan PowerPoint-nya, gitu ya. Nah, misalnya kelompok 1 di pertemuan ke-5, maka berarti kelompok 1 harus sudah selesai makalah dan PowerPoint-nya. Karena itu kan ditampilkan, karena itu kan dipresentasikan. Nah, karena itu menandakan sudah dipresentasikan, artinya sudah selesai makalahnya, maka di sanalah waktu untuk mengumpulkannya. Pertanyaannya, di mana mengumpulkannya? Nah, gitu ya. Karena ini mengumpulkannya itu melalui Sepada, ya, Sepada UPI. Nanti di Sepada UPI itu di slot di pertemuan ke-5 ada forum diskusi. Nah, nanti masuk forum diskusi. Di forum diskusi itu di sana ada add new discussion. Nanti diklik saja add new discussion. Jadi silakan perwakilan kelompoknya untuk mengunggah file makalah dan juga PowerPoint-nya. Nanti saya coba lebih rincinya, saya bukakan sepadanya. Dan teman-teman juga kan belum masuk ke kelas sepada, nanti mungkin insya Allah akan dimasukkan. Ya, pada intinya di Sepada itu nanti di forum diskusi itu ada slot untuk mengunggah, maksudnya nanti ada apa namanya tuh langsung saja new discussion diklik nanti itu untuk mengunggah file makalah dan PowerPoint-nya. Tidak perlu semua semua anggota dalam kelompok itu, tapi perwakilan saja. Perwakilan. Kalau misalnya Kang Tegar, Kang Ade, dan Kang Surya itu satu kelompok, tidak perlu ketiganya misalnya mengunggah itu. Cukup salah satu perwakilannya. Misalnya mau Kang Tegar, mau Kang Ade, silahkan. Nah, itu sebetulnya kapan diunggahnya? Diunggahnya sebelum, kalau bisa, bagusnya itu sebelum tampil. Artinya sehari sebelumnya sudah diunggah, atau paling tidak ketika hari ini harus tampil, itu sudah ada di sana malamnya misalnya atau kapan, dan karena itu kan bisa diaksesnya kapan saja, ya. Nah, kalau bisa secepatnya maksudnya sudah diunggah. Jadi biar apa atau agar apa si itu udah diunggah duluan, karena itu barangkali nanti ada teman-teman yang sudah membaca duluan gitu, mempelajari duluan, sehingga pada saatnya diskusi nanti, pada saatnya dipresentasikan nanti banyak yang merespon. Atau tujuannya ketika itu sudah diunggah di sana,
ketika teman-teman dari kelompok 1 sudah mempresentasikan dan ternyata waktunya berbatas, kan artinya hanya 100 menit dan itu belum cukup, nah itu bisa berlanjut melalui forum diskusi di sana. Jadi bisa nanti bertanya melalui forum diskusi di sana. Oleh karena itu, kelompok itu harus siap juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah presentasi, gitu ya. Silakan saja, di kapan saja itu dibebaskan, gitu ya. Ini. Nah, sampai di sini sudah jelas? Nah, jelas ya? Oke. Itu untuk kelompok ya, kelompok sudah beres ya. Nah, tugas itu kan tadi ada tugas yang terstruktur, ada tugas mandiri. Nah, berarti satu lagi tugasnya. Tugasnya tugas individu ya, tugas mandiri. Untuk tugas mandiri, ini tugas kelompok sudah untuk tugas kelompok. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, sebentar ya. Ya, silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Itu yang buat tugas kelompok kan nanti ngumpulinnya di Spader. Ya, betul. Berarti yang ngumpulin tuh cuman perwakilan kelompoknya aja, Pak. Betul, Kang. Perwakilan aja, Kang Ade misalnya mewakili, ya silakan. Atau siapa nanti yang ditunjuk oleh kelompok. Gitu, Kang. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Masih ada? Sementara cukup dulu ya sambil berjalan. Kalau ada yang ditanyakan silakan langsung ditanyakan supaya nanti tidak lupa gitu ya maksudnya. Iya, Pak, izin bertanya lagi, Pak. Oh, boleh Kang. Itu buat rujukan buku 1 sampai 36 itu gimana? Ada di bawah Kang nanti. Nah, di sini. Ini referensinya. Oke, Pak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke yang tugas individu atau tugas mandiri. Tugas individu atau tugas mandiri itu tugas yang kemudian teman-teman harus dikerjakan tentu saja secara mandiri atau pribadi, secara individu. Yang mana tugas ini adalah tugas yang menekankan pada tingkat literasinya. Ya, apakah nantinya itu meningkat atau tidak, ini hanya sebatas mencoba untuk meningkatkan itu melalui tugas ini. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengisi latihan yang ada di buku, yang mana buku tersebut terdiri dari 10 bab. 10 bab tersebut masing-masing ada latihan di setiap babnya. Latihannya itu ada yang 4 soal, ada yang 5 soal. Intinya tidak lebih dari 5 soal. Soalnya itu apa bentuknya? Soalnya itu bentuknya esai ya, esai sebanyak 4 sampai 5 soal di setiap babnya. Jadi tidak sama semuanya, tidak rata 5 soal. Di bab 1 misalnya ada 4 soal, di bab 2 ada 5 soal, di bab 3 mungkin ada 4 soal lagi atau berapa. Intinya kurang dari 5 soal atau tidak lebih dari 5 soal. Nah, untuk mengisi latihan tersebut, dalam mengisinya tentu saja tidak ditik, tetapi caranya tentu saja teman-teman harus menulis tangan ya, dengan cara tulis tangan. Tulis tangan di kertas yang lain, artinya tidak di buku tersebut, tetapi boleh menggunakan kertas binder, boleh menggunakan kertas HPS, folio berkaris, atau kertas lainnya yang Kang Ade miliki, bukan kertas orang lain ya, gitu ya. Harus kertas yang Kang Ade miliki. Nah, di setiap babnya itu kan soal ya. Tentu karena tidak perlu lagi dituliskan soalnya lagi.
Tapi cukup untuk mengisinya ditandai dengan judul di atasnya di kertas yang baru ya, misalnya di kertas binder, di atasnya diberikan judul bab berapa itu, bab 1 misalnya. Kalau itu ternyata jawaban dari bab 1. Bab 1, kemudian nomor 1 apa jawabannya, nomor 2 apa, 3 apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, tidak perlu ditulis lagi soalnya gitu. Nah, nanti untuk bab 2 bagaimana? Diberikan judul aja bab 2. Nah, nomor 1 apa jawabannya, 2 apa, dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi kalau setiap minimal, misalnya setiap kertas dengan cukup satu kertas, setiap bab itu, setiap soal yang ada di bab itu cukup dijawab dengan satu kertas, itu artinya ada sekitar 10 kertas. Betul ya? Nah, ada 10 kertas. Nah, itu nanti bisa jadi lebih sih sebetulnya kalau masing-masing memiliki pandangan yang berbeda gitu ya. Nah, kita cari yang sedikit saja dulu, yang 10 kertas itu. Nah, 10 kertas jika semuanya sudah selesai, itu nanti sebetulnya harus selesai pada pertemuan ke-8. Harus selesai pada pertemuan ke-8. Karena itu akan dijadikan nilai UTS. Ya, karena itu akan dijadikan UTS gitu ya, ujian tengah semester. Jadi UTS itu cukup mengumpulkan apa namanya tuh tugas isian buku tersebut ya, tugas isian buku tersebut. Nah, ada tamu. Banyak gangguan ini. Kan sebentar gitu. Ya. Ketika sudah lagi ini dulu. Ada kelas gitu. Ya, tadi kan ada 10 kertas ya, ada 10 kertas. Saya dulu ayam, punya itu ya. Ada 10 kertas, 10 kertas tersebut nantinya itu harus di scan. Nah, sekarang kan mudah scan, apalagi teknologi pendidikan ini pasti sudah tidak aneh lagi. Sekarang banyak di handphone Kang Ade ya, ada aplikasi scanner. Jadi di handphone saja untuk menyekannya, jadi cukup difotokan saja biasa. Foto, set. Nanti hasilnya bisa berupa JPEG atau PDF nantinya. Itu kan kalau di satu-satu di-scan, itu berarti ada 10 file ya, 10 file PDF. Nah, itu harus digabungkan menjadi satu file gitu ya. Nah, cara menggabungkannya saya tidak meragukan kalau dari Tekken. Bisa kok online gitu, banyak sekarang. Langsung aja ada I love PDF, ada apa yang PDF itulah, menggabungkan file PDF. Nanti jadi satu file. Nah, satu file itu kemudian filenya itu di-rename. Nah, namanya diganti. Namanya menjadi nama Ade Cahyono ya. Nama pribadi gitu ya. Nah, nama pribadi Tegar Tasa Wijaya misalnya. Itu nama-nama orang yang kemudian membuat itu gitu ya. Nah, itu apabila sudah di-rename dengan nama pribadi, nama diri sendiri, maka kemudian itu dikirimkan melalui slot UTS yang ada di Sepada. Ya, ada UTS, tugas UTS. Nanti masuk aja ke tugas UTS, nanti langsung diunggah di sana. Disubmit di sana, udah selesai. UTS-nya sudah selesai. Tidak perlu lagi ada UTS. Karena itu akan dijadikan nilai UTS. Hanya yang jadi catatan itu harus beres di pertemuan ke-8. Karena kalau lewat dari pertemuan ke-8 itu nanti tidak bisa dijadikan nilai UTS. Gitu. Nah, itu sebagai pengganti UTS. Gitu ya, pengganti UTS. Sekaligus itu juga sebagai tugas mandiri. Jadi dua penilaian dari sana. Satu untuk UTS, satu lagi untuk tugas individu. Karena dalam komponen penilaiannya harus ada tugas individu, gitu ya, tugas mandiri. Nah, supaya tidak banyak tugas, teman-teman, jadi menyelam sambil minum air saja loh ya. Cukup 2 tugas, kemudian tapi tugas itu sudah mewakili semuanya. Begitu. Setuju nggak, Kang Ade? Setuju ya?
Karena kalau biasanya itu tugas-tugasnya lumayan gitu ya. Tapi ini untuk menghindari banyaknya tugas yang muncul, jadi ya cukup dengan 2 tugas saja lah. Tapi nilainya bisa digunakan di untuk UTS dan untuk yang lainnya juga gitu. Itu Kang ya untuk ini. Kemudian cara penilaiannya teman-teman. Oh, ini ada pertanyaan dulu yang tugas mandiri. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Kang Tegar gimana? Cukup jelas ya. Oke. Nah, adapun bukunya teman-teman semuanya, bukunya nanti saya coba cek dulu di mana bisa teman-teman dapatkan itu. Saya cek ke departemen dulu, di mana apakah ada disediakan atau seperti apa, nanti belum saya konfirmasi. Intinya bahwa isian tersebut mau sama pun sebetulnya tidak masalah. 3 bab misalnya. Tiba-tiba Kang Ade nelpon nih atau nge-WA. Sudah selesai belum bab segini? Udah. Dikirimlah di foto misalnya. Ya kan, tapi ditulis tangan oleh Kang Ade. Nah, minimal dengan menulis tangan itu Kang Ade juga membaca ya. Paling tidak kan itu bisa dibaca sambil menulis juga. Tidak masalah, mau sama pun tidak masalah. Silakan saja ya. Ini sudah daripada di belakang layar gitu. Mendingan dari sekarang mau sama ya. Mangga silakan. Tapi itu tulis tangan pribadi ya, bukan Kang Ade nyuruh Kang Tegar untuk menulisnya. Karena mungkin nanti tulisannya Kang Tegar tidak terbaca gitu ya. Karena Kang Tegar biasanya kayak dokter tulisannya gitu. Nah, ini yang paling penting, harus terbaca tulisannya gitu ya. Harus minimal ya, pokoknya jangan kayak dokter banget gitu ya tulisannya. Itu mungkin untuk tugas mandiri. Kemudian cara penilaian. Cara penilaian ada 5 komponen, ini kita di bawah. Ada 5 komponen di sini, ada kehadiran, kemudian aktivitas dan partisipasi. Ini aktivitas dan partisipasi ini bisa dilihat dari Zoom, ketika Zoom bertanya, menambahkan, dan juga bisa dilihat dari Spada, yang dimana di sana ada kegiatan yang perlu teman-teman ikuti. Ya, seperti forum diskusi, ada kuis, misalnya ada tugas, nanti kita perlihatkan. Kemudian ada tugas individu dan tugas kelompok, lalu juga ada UTS dan juga ada ujian akhir semester. Mudahnya cara menghitungnya, parti ini 10%, kehadiran, pembelajaran, dan aktivitas ya, dan partisipasi ini 10, 10, UTS 30, UAS 40. Jadi 40, 30, 10, 10 jadi 100 ya. Nah, 30-nya 3, ya, maksudnya 30 3 komponen. Nah, ada yang 31 komponen yaitu UTS. Nah, sedangkan yang paling besar adalah UAS gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Derajat mutunya misalnya Kang Ade ternyata 92. Berarti kalau 92 itu istimewa, maka nanti hurufnya nilai kategorinya adalah A gitu ya. Mudah-mudahan sesuai ya. Ya, begitulah demikian ya. Untuk penilaian insya Allah sejauh ini dari yang sudah paling kecil itu nilai tidak pernah sampai C. Tapi paling kecil banget itu paling kecil banget B+, paling kecil banget. Ya. Insya Allah A, min, B+, paling di tiga itu biasanya rentang. Dan tidak pernah nyampe kepada C, apalagi D gitu ya. Ya kecuali memang betul-betul itu kalau perlu diberikan D atau E paling tidak itu karena memang tidak ada sekali orangnya gitu ya. Nah, tidak pernah ada. Insya Allah ya untuk penilaian tanya yang sudah-sudah saja barangkali. Demikian saya kira untuk penjelasan ini. Saya coba ke ada pertanyaan, masuk dulu ke Zoom, ke Spada. Silakan, ada yang mau ditanyakan barangkali. Yang kelas tek ini yang A atau yang B ini tuh? Yang B, Pak. Oh, yang B.
Oh, yang B berarti belum diisi. Yang A belum. Oh, ini masih kosong sepertinya. Sepertinya masih kosong. Belum diimpor. Oh, kan betul ya. Nah, belum diimpor. Kita lihat yang sudah saja. Coba yang hmm, yang pas saja. Yang arsip. Nah, kita lihat salah satu yang arsip saja. Ini kalau sudah biasanya jadi arsip. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Ini deskripsi mata kuliahnya. Sudah jelas semua sebetulnya di sini. Ini ada RPS di sini, ada daftar hadir di sini. Ini daftar hadir katanya harus di-spot, tapi sebetulnya mau di sini juga bisa nanti. Ini daftar hadir. Nah, ini pertemuan pertama. Nah, ada forum diskusi di sini. Nah, forum diskusi di sini cukup memasukkan NIM dan nama saja supaya nanti riwayatnya teman-teman semuanya. Ini kan nanti saya akan ambil di akhir perkuliahan ini sampai semua pertemuan itu nanti akan ada report. Nah, riwayat dari teman-teman misalnya Kang Tegar, Kang Ade itu kalau dilihat dari reportnya ini kan ketahuan, oh ternyata Kang Tegar baru masuk ke Sepada itu cuma 2 menit, gitu ya, hanya 2 menit, terus masuknya kemana, itu nanti ada reportnya. Misalnya, apakah masuk ke forum diskusi atau apa, di forum diskusi ikut aktif atau tidak, di tugas aktif atau tidak, gitu ya. Nah itu nanti di akhir nanti ada rapot lah gitu ya, rapot akhir nanti dilihat. Nah, di mana tadi mengumpulkan kelompok tadi ya, makalah kelompok, berarti di diksi ya. Nah, nanti ngumpulkannya di sini, di forum diskusi. Nah, di forum diskusi nanti, ini kurang lebih seperti ini. Add a new discussion topic, add a new. Nah, ditulis saja di sini. Tadi klik, nanti ada subjeknya, tulis saja kelompok. Kelompok berapa ya? Kelompok sesuai. Misalnya kelompok 1. Nah, tentu di sini ada pendahuluan, pengantarnya apa? Assalamualaikum, selamat, atau gimana lah, tergantung kelompok. Kami dari kelompok 1 izin mengunggah file, makalah, dan juga PowerPoint tentang pembahasan apa. Nah, silakan teman-teman bagi ya ada apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin diluruskan dalam makalah yang kami susun ini, pembahasan yang kami susun, silakan tanyakan atau silakan ajukan di bawah ini. Misalnya kan ini nanti bentuknya kayak Kang Tegar membuat status, nah bisa dikomen gitu ya. Nah, di bawahnya di replay gitu. Intinya nanti akan seperti ini hasilnya. Seperti itulah, ini pasti tidak akan sulit bagi teknologi, ya, teknologi pendidikan. Ini untuk yang mengunggah file itu di forum diskusi yang makalah itu ya, yang oleh salah satu perwakilan. Adapun untuk UTS nanti di slot UTS nanti mana ya, slot UTS. Nah, ini slot UTS. Nah, nanti masuk ke sini. Karena di tampilan saya pasti berbeda dengan tampilan yang di teman-teman. Kalau di saya pasti mungkin submit di sini. Oh, iya kan? Hasil dari yang sudah submit. Kalau di teman-teman nanti bentuknya tinggal mengunggah file ya. Nah, unggah file di sana udah berarti ada selesai misalnya, berarti udah masuk. Nah, ini yang sudah submit. Ini kalau di tampilan saya ya. Nah, ini harus di grading ya. Nah, itulah kurang lebih seperti itu kalau yang di UTS ya. Pasti tidak cukup mudah lah untuk teman-teman semuanya. Tidak perlu secara detail. Nah, tapi teman-teman ada kegiatan yang dimana ini sebetulnya tidak sulit. Seperti tugas yang ada di sini. Ini sebetulnya tugas-tugas yang ada di setiap pertemuannya hanya menanyakan kembali apa yang sudah disampaikan di Zoom ya, apa yang sudah dibicarakan. Nah, di sini juga kan ini submission beda ininya. Nah, nanti ini online text, yang tugas di sini online text teman-teman. Yang tugas ini coba pilih yang satu dulu, yang mana ya yang sudah diisi misalnya. Oh, kenapa error? Nah, kita lihat yang ini. Coba kita lihat. Ini ada enggak ya? Oh, kan sama tuh belum. Kalau ini belum ada yang ini. Yang di pertemuan pertama.
Nah, intinya nanti ini karena online teks ya, diisinya di sana cukup 1 kalimat, ya 2 kalimat, tidak perlu panjang-panjang. Misalnya pertanyaannya tadi kan semua hampir sama semuanya, tuliskan kembali pemohon saudara tentang apa maksud dari tujuan. Nanti di pertemuan kedua tuh apa yang dibicarakan di pertemuan ini, udah aja sampaikan. Misalnya tentang hari ini membahas mengenai ragam bahasa, udah aja gitu ya. Nah, atau mungkin lebih panjang boleh. Itu online text, online text. Jadi teman-teman harus ngisi di sana gitu ya. Tidak bisa mengunggah file. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nah, yang spotnya juga belum saya edit ini. Aduh, mohon maaf masih banyak yang belum dipersiapkan ini. Nanti sambil berjalan lah ya, sambil berjalan kita coba untuk mempersiapkan itu. Dari ya teman-teman ada yang mau ditanyakan, Teh Devita barangkali. Ayo, udah sudah selesai untuk pembahasan ininya. Saya kira mudah-mudahan jelas gitu. Tapi kalau ada pertanyaan silakan sekaitan dengan teknisnya. Silakan Kang Ade barangkali. Silakan. Buat kunci di spadanya apa, Pak? Oh iya, enrollment key-nya itu belum dibuatkan. Nanti itu belum diimpor, saya impor dulu ya untuk kelasnya. Kalau sudah lengkap, kalau sudah diimpor seperti yang tadi ada isinya, baru saya akan berikan kuncinya gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Kang Ade. Sudah tidak sabar sebenarnya Kang Ade ingin berselancar di Semada. Oke, sabar Kang Ade, tenang aja. Itu tidak dibatasi semuanya kok di Sepada. Dulu dibatasi ketika sebelum pandemi, bahkan itu dibatasi. Jadi mengaksesnya itu tugas harus hari ini selesai, kehadiran misalnya pada saat jam perkuliahan dari pukul 7 sampai 8.40, lewat dari itu terkunci, tidak bisa kehadiran seterusnya. Ada batasan aksesnya, batasan akses. Tapi untuk sekarang tidak dibatasi. Silakan bebas kapan saja. Misalnya tugas di pertemuan 1 belum dikerjakan di minggu ini, bisa minggu depannya lagi, asalkan jangan melewati semester ini gitu ya. Intinya bisa kapan saja. Nah, oke, gitu. Itu barangkali ada lagi yang mau ditanyakan, Kang siapa ini? Kang Atta ini ada artis di sini ya. Kang Tegar dari tadi senyum-senyum terus, bahagia Bapak sekali. mau tanya, Pak? Oke, boleh. Untuk tugas yang isian dari bukunya itu dikumpulin tiap pertemuan juga nggak, Pak? Oh enggak, langsung udah selesai. Langsung aja UTS Iya. aja nanti itu. Ya, nanti UTS saja sudah semuanya selesai, baru dikumpulkan. Jadi jangan satu persatu, tapi semuanya selesaikan dulu, baru digabungkan, nanti baru dikumpulkan. Satu file, jangan ini takutnya hilang. Itu Kang Dito ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terus ini siapa Kang lagi ini. Ini Teh Safiah ya. Safiah ya, Teh Safiah. Iya, Bapak. Ya. Izin bertanya, buat materi makalah sama PPT-nya itu harus dari referensi yang dari Bapak atau boleh dari jurnal lain gitu misalnya, Pak? Oke, untuk membuat sebuah makalah itu tentu saja jangan satu referensi. Itu referensi wajib, itu referensi yang memang ada di sana gitu ya di buku itu. Tapi tentu saja makalah itu perlu banyak referensi, tambahkan referensi lain ya, mungkin dari jurnal, mungkin dari internet, mungkin dari mana saja silahkan, supaya memperkaya dan memperdalam pembahasan materi tersebut gitu ya. Bebas, bagusnya lebih banyak lebih baik gitu ya, semakin mendalam. Kalau lebih banyak referensinya semakin bagus. Gitu Teh Sapi ya. Oke, baik Pak, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Masih ada nggak ini? Bapak mau tanya, Nah, silakan, Teh Devina. kalau makalahnya itu halamannya ditentuin atau enggak? Misalnya dibatasin berapa halaman gitu. Oh ya, oke. Tidak dibatasi Teh. Jadi silakan saja mau berapa halaman pun sebetulnya. Tapi ya sampai 71 halaman. Itu jadi nanti bukan jadi makalah, tapi jadi skripsi Teh gitu ya. Ya mungkin ya jangan sampai segitu aja gitu ya. Tuh Kang Surya juga
tersenyum melihat Teh Devita membuat makalah 71 halaman. Jangan sampai. Standar aja Teh, ya silakan. Makasih, Pak. Sama-sama. Masih ada Mas ini, Mas siapa tadi? Mau bertanya, silakan. KM-nya siapa ini? Saya sendiri, Pak. Oh, Kang Ade ini. Kalau yang menghubungi saya itu siapa? Teh Namira. Kalau saya Teh siapa ya? Teh Nabila gitu. Yang tadi menghubungi itu siapa? Itu PJ-nya ya, yang Teh Namira Pak. Namira ya. Namira ya, betul ya. Namira. Yang mana Namira tuh? Ada di sini hadir. Oh ini, oh Teh Namira. Oh terima kasih Teh Namira. Ini selalu intens gitu ya, ini memberitahukan. PJ-nya berarti ya Teh Namira ya. Oke, terima kasih Teh Namira ya. Ya, ada lagi ini. Ada yang di mana ini? Lagi di mana gitu ini. Kalau Flynn ini lagi di mana Flynn? Oh, Pak, untuk sekarang kan kuota internet habis, jadi lagi di museum di kampus. Oh di Numpang wifi. kampus. Oh gitu. Tapi sudah di Bandung Flynn ini sudah. Sudah, Pak. Oh oke. Dari kapan Flynn? Dari Bandung. Kalau di Bandung udah lama sih, Pak. Udah lama. Iya. Oh iya. Ya hati-hati itu di museum nanti ada yang hidup di sana. Oke, terima kasih. Tapi ini Flynn luar biasa ini, walaupun ininya kuotanya habis, tapi masih berusaha ini. Wah, ini luar biasa. Oke, masih ada lagi? Bapak izin bertanya terkait untuk yang tugas kelompok. Jadi kan Bapak bilang dikumpulkan di Sepada, itu makalah dan PPT-nya, Pak? Iya, betul. Makalah dan PPT-nya di sana. Ya, nah tapi catatan begini, karena di Sepada itu berbatas ya 500 MB kalau tidak salah. Itu kalau misalnya makalahnya terlalu panjang, ini Teh Devita kan ingin panjang, makalahnya ingin halamannya banyak. Nah itu tolong dikompres saja dulu, ya. Jangan sampai melebihi batasan berapa 500 MB kalau tidak salah. Kalau lebih dari 500 MB tidak bisa diunggah ke sana, gitu. Nggak bisa diperkecil aja. Gitu. Makanya Teh Devita jangan banyak-banyak ya, nggak perlu 71 halaman. Cukup mungkin beberapa halaman supaya ininya juga filenya hasilnya tidak terlalu besar gitu. Teh Putri dari tadi. Ya, iya harus bahagia. Kuliah itu harus bahagia. Jangan sampai ini apa namanya tuh tidak bahagia. Senyum karena tersenyum itu menandakan kita bahagia berkuliah. Terima kasih semuanya sudah senyum. Oke, ada lagi Kang Dapa ini seperti vokalis ya apa ya gitu ya. Saya lupa lagi ini. Kang Dapa ada pertanyaan, Dapa Des? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, aman berarti ya. Atala dari mana ini? Nah, Atala Simarkayan. Saya dari Bogor, Pak. Bogor, oke. Ini namanya luar bagus juga. Bogornya di mana, Kang? Di ini Pak, di Panduraya kalau tahu. Oh, Panduraya, oke. Tapi ini di rumah atau di Bandung? Di Bogor? Di Bandung, Pak. Oh, di Bandung, oke. Di Bandung di saudara, di kosan atau di mungkin numpang? Iya betul, di saudara Pak. Oh di saudara, oke. Iya. Aduh, ini sudah pada banyak di Bandung, berarti sudah kangen untuk luring kayaknya. Atau memang ada sebagian kelas yang luring ya, yang harus datang. Oh belum ya, belum ada. Sudah ada Pak. Oh sudah ada. Oh iya tuh kan, jadi sudah mulai berbeda gitu ya. Biasanya kalau yang terus daring agak ini juga ya, kesel juga ya. Gitu. Ayo ada lagi nggak ini? Setelah ini soalnya ada kuliah lagi ya setelah ini.
Oke tuh ya, biar bisa istirahat dulu teman-teman semuanya. Ini jam 8.12. Nggak apa-apa ya, belum beres juga, tapi karena pembahasannya sudah selesai, ya saya kira dicukupkan saja ya. Oke ya, tidak ada lagi. Ya, barangkali kalau nanti ada pertanyaan lain bisa di WA grup saja untuk berdiskusi. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat teman-teman semuanya ya. Jangan bilang kalau belum mandi, jangan apa-apa, ikut saja, tetap semangat berkuliah. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin pamit semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih Bapak.